Perkenalkan, saya Ferry Dujaniko, mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis UPN Veteran Yogyakarta, peserta KKN tematik COVID 2019 kelompok 31N. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penguatan ekonomi masyarakat, di mana tips tentang budgeting, tentang mengatur keuangan di masa-masa pandemi ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jatonifa, biasa dipanggil Rio. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 2017 UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya sebagai anggota dari KKN tematik COVID-19 dari kelompok 31. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana sih kondisi perekonomian kita saat ini. Perekonomian dunia mengalami kontraksi yang tidak baik memasuki kuartal 2 tahun 2020. Hal ini berimbas dari semakin banyaknya kasus positif dari COVID-19. Untuk itu, kita patut untuk menjaga kesehatan keuangan kita dan kesehatan jasmani kita agar kita tidak ikut terdampak dari parahnya penyebaran COVID-19. Selanjutnya, langkah apa yang telah dilakukan pemerintah? Untuk langkah yang pertama, pemerintah memberikan suntikan dana kepada beberapa BUMN. Di antaranya ada 17 BUMN. Untuk yang kedua, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin atau yang membutuhkan. Untuk yang ketiga, ini berkaitan dengan pasar modal. Pemerintah melakukan batasan auto reject bawah sebesar 7%, di mana sebelumnya adalah sebesar 25% untuk perharinya. Hal ini ditujukan agar penurunan nilai saham suatu entitas untuk perharinya itu tidak mengalami penurunan yang cukup drastis. Ini antisipasi pemerintah untuk agar tidak semakin memburuk lah istilahnya kondisi perekonomian kita. Untuk langkah yang terakhir di sini berkaitan dengan pasar modal juga, langkah yang keempat, perubahan pada jam bursa transaksi, di mana terdapat potongan jam transaksi pada pasar modal. Selanjutnya, COVID-19 ini berdampak apa saja sih terhadap aktivitas perekonomian Indonesia? PHK yang pertama, melonjaknya tingkat PHK masyarakat yang semakin tinggi, transportasi umum yang dibatasi, baik itu transportasi udara maupun transportasi darat, ditambah dengan harus adanya surat rapid sebelum kita melakukan pergi jauh melalui transportasi umum. Yang ketiga, ini berdampak terhadap masyarakat sekitar tempat pariwisata. Tempat-tempat pariwisata ditutup, akses untuk memasuki tempat-tempat pariwisata tidak dibuka. Untuk yang keempat, anjuran untuk work from home dan study from home. Ini menimbulkan mungkin ada miskomunikasi saat kita bekerja, saat kita sekolah, dan pengeluaran yang melonjak karena kita berada di rumah dan membutuhkan kuota internet untuk mengakses koneksi dengan rekan kerja atau rekan sekolah. Dan langkah yang kelima, di sini ada insentif pajak, di mana pemerintah memberikan insentif terhadap masyarakat terkait pajak penghasilan yang akan diterima oleh negara ini dipotong besarannya.
Di kondisi seperti sekarang ini, sangat penting kita untuk mengelola aset keuangan kita. Salah satu caranya adalah dengan kita berinvestasi. Instrumen investasi apa saja yang di masa pandemi ini banyak dilirik oleh masyarakat dan menjadi favorit di kalangan masyarakat? Ada dua, ada saham dan emas. Harus diakui bahwa masa pandemi ini menyebabkan penurunan ekonomi yang sangat tajam, entah itu dari demand-nya atau dari supply-nya. Di kondisi yang serba tidak menentu ini, pemerintah juga sudah melakukan banyak hal, seperti melakukan bantuan langsung tunai ataupun melakukan stimulus ekonomi, entah itu secara makro dan mikro. Di sini yang bisa kami lakukan untuk masyarakat adalah mengedukasi masyarakat bagaimana mengatur ekonomi di kondisi seperti ini, yaitu tentang budgeting atau money management. Money management ini masih belum terlalu diperhatikan di Indonesia. Jadi banyak masyarakat yang kurang memperhatikan atau kurang mengatur ekonominya secara pribadi, yang menyebabkan banyak orang merasa bahwa uangnya itu habis dan dia tidak tahu uangnya itu habis di mana. Mungkin beberapa pendengar juga merasakan hal seperti itu. Misalkan gajian tanggal 1, tiba-tiba tanggal 15 sudah nggak tahu uangnya itu kemana. Nah, ini salah satu hal yang harus diperhatikan juga tentang bagaimana mengatur ekonomi, mengatur money management, mengatur keuangan pribadi. Tips dari kami adalah menggunakan 10, 20, 10, 20, 30, dan 40. Apa itu? Itu adalah mengatur pendapatan dengan menyisihkan uang yang dipunya. Misalnya begini, dari setiap kita menerima uang, pasti kita akan menggunakan uang itu untuk banyak hal. Nah, sebelum uang itu habis entah kemana, maka kita harus menyiapkan rencana uang itu untuk digunakan untuk apa. Nah, tips dari kami menggunakan uangnya adalah 40% untuk kebutuhan atau 40% untuk konsumsi, dan setelah itu 30% itu untuk keinginan, atau yang lebih baik adalah 30% digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan lagi. Misalkan itu bisa investasi atau bisa digunakan untuk melakukan usaha. Jadi digunakan untuk sesuatu yang produktif. Dan juga yang 20-nya adalah masa depan. Masa depan ini adalah uang darurat, yang dimana kita tidak akan tahu kapan kita sakit atau kapan kita akan menerima musibah. Dan nauzubillah, kita tidak ingin menerima itu, tapi kita harus menyiapkan, berjaga-jaga untuk kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Ya, entah itu adalah kemungkinan buruk, kita harus menyiapkan uang darurat itu. Itu adalah 20% dari pendapatan. Setelah itu yang 10% untuk apa? Yang 10% adalah untuk kebaikan. Kebaikan itu apa saja? Kebaikan yang ini bisa saja hal-hal yang remeh, hal-hal yang mudah. Misalkan kita mentraktir teman, atau misalkan kita menyumbang ke masjid untuk agama Islam, atau menyumbang ke gereja, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kebaikan-kebaikan itu lebih baik dilakukan ke orang-orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu, seperti itu. Karena rezeki itu memang datangnya dari Tuhan, dan sebagian dari rezeki kita itu adalah hak dari orang lain atau hak dari makhluk lain yang harus kita tunaikan. Jadi tadi adalah 40% dari uang kita adalah untuk kebutuhan, 30%-nya untuk hal-hal yang produktif, 20%-nya adalah uang darurat, dan 10%-nya adalah untuk kebaikan. Berkaitan dengan budgeting, kamu memiliki sesuatu yang mind blowing. Berikut adalah hal remeh yang bikin cash flow kita berantakan. Yang pertama adalah kopi. Ya, 1 cup per hari. Memang nggak kerasa, tapi coba kita hitung.
satu harinya 20.000, per bulannya ternyata 600, dan per tahunnya ternyata 7.200.000. Wow. Lalu cemilan, ya cemilan per hari sama kayak kopi, 20.000, per bulannya 600, dan per tahunnya ternyata 7.200.000. Yang kedua adalah rokok, sangat familiar dengan kaum Adam. Tapi di sini kami nggak membenci perokok ya, tapi kami ingatkan bahwa per bulan ternyata 600.000, per tahunnya ternyata kalian membakar uang sekitar 7.200.000. Wow. Dan ternyata totalnya adalah 21.600.000. Nggak kerasa kan? Iya sama. Kita nggak akan kerasa kalau kita menghabiskan uang untuk hal-hal remeh. Walaupun tadi cuma 3 hal remeh loh, nggak kerasa banget ya. Terakhir perihal budgeting, kami punya tips loh untuk dapat uang tambahan. Apakah dengan usaha, dengan nambah jam kerja? Tidak. Kamu hanya perlu hemat. Ya, kamu hanya perlu hemat. Dengan berhemat dari 3 hal remeh tadi, ternyata kamu bisa loh dapat 21 juta rupiah. Selamat mencoba. Sekian materi dari kami. Di tengah pandemi ini, di tengah keterbatasan ini, kita harus selalu optimis, kita harus selalu produktif, selalu ada jalan. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita harus mendobrak, kita harus melampaui batasan kita walaupun di tengah serba keterbatasan ini. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan cukup, jangan lupa istirahat cukup, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena dari tadi kita membahas investasi, tapi yang paling penting adalah investasi kesehatan. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan ditutup dulu. Sebelumnya kita mau ngingetin buat keep strong, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa like, share, subscribe, Dan stay tune untuk materi lainnya.